Wrist fleksi. Pasien diminta untuk meletakkan tangannya di atas meja dengan posisi pronasi. Lalu aksis diletakkan di proses styloid ulnar. Movable diletakkan sejajar dengan jari kelingking dan stasioner diletakkan sejajar dengan lengan bawah. Tangan terapis menstabilisasi lengan bawah. Lalu pasien diminta untuk memfleksikan pergelangan tangannya sampai batas maksimal dan mendapatkan hasil 80 derajat. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada area tangan, yaitu dalam melakukan ekstensi pada pergelangan tangan ini atau wrist extension. Posisi awal pasien adalah seperti ini, elbow-nya ekstensi, kemudian tangannya berada di ujung meja seperti ini, forearm-nya pronasi. Ini harus lurus dan stabil. Tolong ditahan dulu ya. Kemudian tolong kepada pasien untuk menekukan tangannya ke depan atas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, masih dalam pemeriksaan wrist ekstensi. Sekarang saya yang akan menggerakkan tangan pasien untuk melakukan ekstensi pada tangannya. Posisinya masih sama seperti tadi, elbow-nya fleksi, kemudian lengan bawahnya pronasi, dan jari-jarinya lurus seperti ini. Kemudian saya akan menggerakkan dari tangan pasien untuk melakukan gerakan ekstensi pada tangannya. Baik, menggunakan goniometer ini untuk melakukan pengukuran LGS dari wrist extension. Posisi awal pasien adalah seperti ini, elbow-nya fleksi, forearm-nya pronasi, dan jari-jarinya lurus seperti ini. Kemudian saya akan menempatkan aksis dari goniometer ini pada styloid proses ulnar di sini. Kemudian setelah didapatkan aksis yang tepat dan sesuai, saya akan menggerakkan dari tangan pasien ini untuk melakukan wrist ekstensi. Hasil pengukurannya adalah 75 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ulnar dan radial deviasi. Di sini pasien diminta untuk duduk dengan posisi lengan bawah berada di atas meja. Kemudian aksis gonio diletakkan di aspek posterior pergelangan tangan atau di atas tulang kapitasi. Kemudian untuk stasioner armnya berada di sepanjang garis tengah lengan bawah. Kemudian untuk movable armnya berada di sejajar dengan metakarpal jari ketiga. Kemudian untuk penilaian ulnar deviasi, pasien diminta untuk menggerakkan tangannya ke arah kiri. Kita mulai ya Mbak, 1, 2, 3. Sampai batas geraknya. Di sini didapatkan nilainya yaitu 30 derajat. Kemudian untuk nilai radial deviasinya, pasien diminta untuk menggerakkan tangannya ke arah kanan. Mulai ya Mbak, 1, 2, 3. Di sini didapatkan nilainya 20 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi, yakni fleksi MCP. Posisi awal, pasien duduk, forearm diletakkan di atas meja dan dalam keadaan posisi mid position. Wrist dalam keadaan netral posisi dan jari-jari relaksasi. Terapis memberi stabilisasi di metakarpal dan tangan lain terapis memegang palang proksimal.
Untuk gerakan fleksi sendiri, diarahkan ke anterior secara maksimal. And feel yang terasa adalah firm atau hard. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan LGS fleksi MCP menggunakan goniometer. Posisi awal, pasien duduk, forearm di atas meja, fleksi siku, sedikit ekstensi wrist, dan jari-jari ekstensi 0 derajat. Terapis memberi stabilisasi di metakarpal. Untuk peletakan goniometer diletakkan di aspek posterior. Untuk lengan stasioner berada di poros metakarpal dan lengan bergeraknya mengikuti dari palang proksimal. Semua jari-jari diarahkan ke telapak tangan. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan ini adalah 90 derajat. Untuk alternatif tesnya, goniometer diletakkan di aspek lateral. Hasil yang diperoleh adalah 90 derajat. Melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi pada ekstensi MCP. Yang pertama adalah pemeriksaan and feel pada ekstensi MCP. Yang pertama, lengan bawah disangga meja pada posisi wrist netral, kemudian stabilisasi pada metakarpal. Kemudian tangan jari ini ditarik ke atas. Kemudian saya akan penempatan tangan terapis berada pada proksimal palang, mendorong ke atas. Dirasakan and feel free. Kedua adalah pemeriksaan menggunakan goniometer. Posisi sama seperti tadi, yaitu lengan bawah disangga meja, wristnya pergelangan tangannya netral, dan jari-jari rileks. Kemudian goniometer diletakkan pada aspek depan dari metakarpal dan lengan stasionernya ini sejajar dengan batang metakarpal. Kemudian lengan geraknya ini sejajar dengan palang proksimal. Kemudian jari dibawa ke atas. Didapatkan hasil 45 derajat. Kemudian pemeriksaan lingkup gerak sendi pada finger MCP pada abduction. Posisi pasien duduk dan lengan bawah di atas sangga meja, lalu pergelangan tangan rileks dan pada posisi anatomis. Posisi pasien pada aduksi, lalu metakarpal, lalu pada abduksi. Kemudian letakkan pada aksis ke metakarpal pada goniometer, lalu minta pasien untuk menggerakkan abduksi atau melebarkan tangannya. Lalu minta pasien arah abduksi atau melebarkan tangannya. Hasilnya yaitu 10 derajat. Kemudian pemeriksaan lingkup gerak sendi pada finger MCP pada adduction. Posisi pasien duduk dan lengan bawah disangga oleh atas meja, jari tangan rileks dan lalu distabilisasikan pada metakarpal. Kemudian menggunakan alat goniometer, letakkan pada aksis goniometer pada metakarpal, diabduksikan, lalu kemudian minta pasien untuk diaduksikan, merapatkan jari-jari tangannya. Hasilnya yaitu 0 derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi, fleksi IP jari
dan ekstensi IP jari. Awal pasien adalah duduk dengan lengan bawah diletakkan di atas meja, pergelangan tangan dalam posisi netral, seperti ini. Selanjutnya, terapis menggerakkan palang tengah jari pasien ke arah distal atau anterior, seperti ini, untuk mendapatkan nilai BIP. Selanjutnya, ini adalah gerakan fleksi. Selanjutnya, terapis menggerakkan palang tengah jari pasien ke arah posterior untuk mendapatkan gerakan ekstensi. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Ini didapatkan hasil, yaitu derajat. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan thumb CM flexion. derajat dan thumb CM extension 65 derajat. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan lingkup gerak sendi dan kekuatan otot. Untuk lingkup gerak sendi menggunakan goniometer. Adapun yang akan saya periksa yaitu area ibu jari dengan melakukan gerakan karpometakarpal abduksi. Pertama yaitu pasien duduk dengan siku bertapang pada meja dan dalam keadaan fleksi. Kemudian pergelangan tangan dan ibu jari pada posisi anatomis dengan posisi midpoint, lengan bawah midpoint. Kemudian stabilisasi ada pada metakarpal kedua. Aksis goniometer ditempatkan pada titik pertemuan antara metakarpal 1 dan 2. Stationary arm sejajar dengan metakarpal 2 dan lengan bergerak sejajar dengan metakarpal 1. Kemudian pasien diminta untuk menjauhkan ibu jari dari jari telunjuk. Mulai ibu 1, 2, 3. Jauhkan dari jari telunjuk. Hasilnya 70 derajat. Kemudian pemeriksaan lingkup gerak sendi yaitu pada MCP flexion. Pada pemeriksaan ini posisi pasien elbow ekstensi, forearm pada posisi mid position, dan pergelangan tangan dan juga jari-jari pada posisi anatomikal. Untuk pemeriksaan goniometernya, aksis dari goniometer ada di aspek lateral dari MCP. Kemudian minta pasien untuk menekuk MCP-nya atau melakukan gerakan fleksi. Hasil yang didapat adalah 90 derajat. Kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan lingkup gerak sendi pada IP extension. Kemudian untuk IP ekstensi, posisi ibu jari seperti ini. Kemudian kita ukur aksisnya berada pada IP joint. Kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi atau membuka jari-jarinya. Buka bel. Hasil yang didapat pada pemeriksaan ini yaitu 0 derajat. Position yaitu posisi pasien duduk lalu tangannya pronasi, dan kita mengukur mulai dari ujung ibu jari dan ujung kelingking, yaitu dengan cara seperti ini. Nah, di sini dihasilkan 5 cm. Yang
Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot flexor carpi ulnaris dengan gerakan fleksi dan ulnar deviasi wrist. Posisi awal, pasien duduk, lengan disanggah di atas meja dan supinasi, wrist ekstensi dan jari-jari relaksasi. Terapis memberi stabilisasi di proksimal. Untuk gerakannya, pasien melakukan gerakan fleksi dan ulnar deviasi wrist. Seperti ini. Bisa dipahami? Iya. Ya, boleh dicoba. Terapis mempalpasi aspek anteromedial. Cukup. Terapis memberi tahanan di bagian atas hipotenar eminence. Boleh sambil dilakukan? Cukup. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot flexor carpi radialis dengan gerakan fleksi dan radial deviasi wrist. Posisi awal, pasien duduk, lengan di atas dan supinasi, wrist ekstensi dan jari-jari relaksasi. Terapis memberi stabilisasi di proksimal. Gerakannya, pasien melakukan gerakan fleksi dan radial deviasi wrist. Gerakannya seperti ini. Bisa dipahami? Iya. Boleh dicoba. Terapis memberi palpasi di sisi radial dari palmaris longus. Untuk tahanan dilakukan di aspek lateral telapak tangan. Boleh dilakukan? Cukup. Otot palmaris longus, yaitu lengan bawah disanggah meja dengan posisi supinasi atau terlentang. Kemudian probandus diminta untuk menungkupkan jari dan telapak tangannya, kemudian pergelangan tangan ini dilenturkan. Jadi gini ya, Mbak. Bisa dimulai 1, 2, 3. Nah, palmaris longus ini dapat dipalpasi di aspek depan di garis tengah dari wrist, ya di sini. Sensor carpi radialis longus dan brevis. Pada pemeriksaan gravity elevated atau grade 1 dan 2 ini, posisi tangan pasien disanggah meja pada mid posisi, kemudian wristnya fleksi, pergelangan tangannya fleksi, kemudian stabilisasi terletak pada proksimal lengan bawah dari ke wrist. Kemudian pasien diminta meluruskan tangannya. Begini ya, Mbak. Oke, 1, 2, 3. Sampai full. Ya. Ini adalah grade 2 dari pemeriksaan ekstensor carpi radialis longus dan brevis. Otot ekstensor carpi radialis longus dan brevis pada grade 3. Jadi posisinya adalah lengan bawah disanggah meja, pergelangan tangannya ditekuk dan sedikit ke arah ulnar deviasi. Kemudian pada grade 3 ini pasien diminta untuk membawa tangannya ke atas ke arah jempol. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Nah, otot ekstensor carpi radialis ini yang longus dan brevis, untuk longusnya dapat dipalpasi di metakarpal 2. Dan untuk yang brevisnya bisa dipalpasi di daerah batang metakarpal 3. Kemudian untuk stabilisasinya sendiri sama seperti tadi, di proksimal lengan bawah mendekati pergelangan tangan. Kemudian untuk yang ke grade 4 ini gerakan seperti tadi, tapi saya akan memberi tahanan minimal ya, Mbak. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Kemudian untuk grade 5 ini saya akan memberi tahanan maksimal ya, Mbak. 1, 2, 3. Ya.
tahanan ini diletakkan di atas dari aspek belakang dari metakarpal. Oke. Extensor carpi ulnaris, yaitu posisi awal pasien duduk dengan lengan pronasi, lalu terapis menstabilkan lengan bawah proksimal mendekati pergelangan tangan. Lalu pasien menekukkan ke arah atas pergelangan tangan seperti ini ya. Lalu berikan palpasi pada metakarpal kelima. Pada kehitungan ketiga nanti tangannya menekuk ke atas ya. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya untuk meresistensinya terapis memberi tahanan pada metakarpal keempat dan kelima. Pada kehitungan 3 naik ke atas lagi ya tangannya. 1, 2, 3. Sudah. Selanjutnya yaitu pada kekuatan otot gravity eliminated, yaitu posisi awal pasien duduk dengan posisi tangannya mid posisi, lalu terapis menstabilkan lengan bawah proksimal yang mendekati pergelangan tangan, lalu pasien mengekstensikan pergelangan tangannya. 1, 2, 3. Selanjutnya, extensor digitorum communis, yaitu pasien dengan posisi duduk, lengan bawah pronasi, terapis menstabilkan bagian metakarpal, lalu gerakan pasien mengekstensikan metakarpal phalangeal, lalu terapis memberi palpasi pada seluruh metakarpal. Pada kehitungan 3, pasien mengekstensikan ya. 1, 2, 3. Selanjutnya pada extensor indit proprius, yaitu palpasi pada metakarpal 2 atau jari telunjuk. Pada hitungan ketiga yaitu 1, 2, 3. Selanjutnya terapis memberi tahanan pada aspek dorsal proksimal phalangeal. 1, 2, 3. Kemudian pemeriksaan kekuatan otot extensor digiti minimi. Posisi pasien duduk, kemudian terapis menstabilkan pada metakarpal. Kemudian bagian ekstensi dan IP fleksi berikan resisten pada palang proksimalnya. Kemudian palpasi pada bagian otot digiti miniminya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kekuatan otot dorsal interossei. Posisi pasien duduk dan lengan bawah disangga di atas meja pada pronasi. Jari-jari tangan rileks dan netral. Kemudian lengan bawah tersupport oleh meja. Lalu menstabilisasi pada metakarpal. Untuk gerakan yang pertama yaitu jari-jari tangan aduksi atau merapatkan tangan, kemudian minta pasien untuk membuat jari-jari tangan menjadi abduksi atau merenggangkan tangan. Kemudian untuk resisten berada pada metakarpal bagian 3. Kemudian minta pasien untuk merenggangkan jari-jarinya atau menggerakkan secara abduksi atau merenggangkan tangannya. Kemudian palpasikan pada bagian metakarpal yang kedua.
Kemudian pemeriksaan kekuatan otot yaitu abduktor digiti minimi. Pada gerakan ini, terapis menstabilkan pergelangan tangan pasien dan aspek lateral dari metakarpal ketiga. Kemudian untuk movementnya, bagian jari kelingking pasien bergerak secara abduksi atau menjauhi. Untuk resistensinya yaitu pada palang proksimal yang sedang diuji. Tolong yang jari kelingking menjauhi. Untuk palpasinya yaitu pada proksimal metakarpal kelima. Kemudian pemeriksaan kekuatan otot selanjutnya yaitu palmar interossei. Posisi awal pasien, lengan bawah berada di atas meja, pergelangan tangan netral dan jari-jari abduksi. Untuk movementnya, pasien akan melakukan gerakan adduksi atau mendekati dengan resisten dari terapis yaitu pada palmar interossei ketiganya. Ayo adduksi. Untuk palpasi pada gerakan ini, otot tidak bisa dipalpasi karena letaknya terlalu dalam. Pemeriksaan kekuatan otot umum di kais. Posisi pasien meletakkan lengan bawah di atas meja dan telapak tangan mengarah ke samping. Lalu terapis menstabilkan di metakarpal. Untuk penilaian 1 dan 2, pasien diminta untuk menekuk seperti ini atau memfleksikan jari-jarinya sampai batas maksimal. Untuk poin 3, 4, 5, tangan pasien dengan posisi pronasi, terapis menstabilkan di lengan bawah dan diminta untuk memfleksikan jari-jarinya. Sudah. Itu untuk poin 3. Untuk poin 4 dan 5 diberikan tahanan di jari-jari dan diminta untuk fleksi. Untuk poin 5 diberikan tahanan lebih kuat. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan otot flexor digiti minimi. Posisi pasien meletakkan lengannya di atas meja dengan posisi supinasi dan sedikit fleksi. Lalu tangan terapis menstabilkan di metakarpal. Untuk poin 3 diminta untuk memfleksikan jari-jarinya atau menekuk jari kelingking. Sudah. Ya. Untuk poin 4 diberikan tahanan di proksimal palang jari kelingking, lalu diminta untuk fleksi jari kelingking sampai batas maksimal. Sudah. Dan untuk poin 5 diberikan tahanan yang lebih kuat. Sudah. Ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot flexor digitorum superficialis. Di sini pasien diminta untuk duduk, kemudian lengan bawahnya berada di atas meja dengan posisi supinasi. Jari-jari pasien berada dalam posisi netral dan stabilisasinya yaitu terapis menstabilkan metakarpal dan proksimal palang jari yang sedang diuji. Pasien diminta untuk memfleksikan TIP jari tengahnya sambil mempertahankan ekstensi sendi DIP. Untuk palpasinya yaitu di antara palmaris longus dan flexor carpi ulnaris. Nilai keempat dan kelimanya posisinya sama seperti nilai ketiga. Kemudian di sini terapis memberikan tekanan pada DIP pasien ketika pasien ingin memfleksikan atau menekuk DIP jari tengahnya. Mbak diminta untuk menekuk seperti ini ya Mbak. 1, 2, 3. Itu untuk nilai keempatnya atau
diberikan tekanan minimal. Kemudian untuk nilai kelimanya yaitu diberikan tekanan maksimal. 1, 2, 3. Pasien diminta untuk duduk dalam posisi duduk, kemudian lengan bawah berada di atas meja dengan posisi supinasi. Jari-jarinya lurus atau netral. Kemudian di sini untuk stabilisasinya yaitu di proksimal dan tengah dari palang jari tengah di sini. Kemudian gerakannya yaitu pasien diminta untuk menggerakkan DIP dari jari tengahnya. Digerakkan yang 1, 2, 3. Palpasinya yaitu berada di volar surface dari middle palang. Yang terdapat pada ibu jari. Posisi awal pasien duduk dengan forearm supinasi, kemudian pergelangan tangan netral dan ibu jari ekstensi. Stabilisasi ada pada pergelangan tangan dan metakarpal ketiga. Kemudian pasien diminta untuk fleksi. Sebelumnya akan diberikan tahanan pada area volar surface distal palang. Kemudian pasien diminta untuk fleksi. Coba ditekuk jarinya. Kemudian untuk gerakan pasien diminta untuk fleksi. Sebelumnya akan diberikan tahanan pada volar surface distal palang. Kemudian pasien diminta untuk fleksi atau menekuk ibu jari. Tekuk. Untuk palpasi bisa dilakukan pada area volar aspek proksimal palang. Posisi awal pasien duduk, lengan bawah mid posisi, wrist netral atau pergelangan tangan netral dan ibu jari ADD atau aduksi mendekat. Dan metakarpopalangal ekstensi dan IP fleksi atau tekuk. Untuk stabilisasi pada metakarpal ketiga dan pada proksimal palang. Untuk gerakan dan tahanan pada area dorsal aspek distal palang. Pasien diminta untuk mengekstensikan atau meluruskan ibu jari dengan full ROM. Palpasi bisa dilakukan di area dorsal surface proksimal palang. Pasien duduk, lengan bawah mid posisi, wrist netral atau pergelangan tangan netral dan ibu jari ADD atau aduksi mendekat. Dan metakarpopalangal ekstensi dan IP fleksi atau tekuk. Untuk stabilisasi pada metakarpal ketiga dan pada proksimal palang. Untuk gerakan dan tahanan pada area dorsal aspek distal palang. Pasien diminta untuk mengekstensikan atau meluruskan ibu jari dengan full ROM. Palpasi bisa dilakukan di area dorsal surface proksimal palang. Saya akan melakukan pemeriksaan extensor pollicis brevis. Akan melakukan pemeriksaan abductor pollicis longus. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot pada radio tangan, yaitu dalam melakukan thumb palmar abduction, yaitu pada ibu jari. Posisi awal pasien adalah seperti ini, tangan bawahnya supinasi, jari-jarinya lurus. Kemudian saya akan mempalpasi dari otot abductor pollicis ini yang berada di sini. Kemudian untuk grade ketiga, saya tidak akan memberikan resistensi pada pergerakan dari
thumb abduction palmar ini. Tolong kepada pasien agar membuka ibu jarinya keluar. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada grade keempat, yaitu saya akan memberikan resistensi minimal pada lateral proksimal palang. Tolong pada pasien membuka ibu jarinya seperti tadi. Ya, terima kasih. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada grade 5. Saya akan memberikan resistensi yang lebih maksimal lagi. Tolong pada pasien agar membuka ibu jarinya. Ya, lebih kuat lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot masih pada regio tangan, yaitu dalam melakukan thumb adduction atau yang berperan adalah adduktor pollicis. Posisi dari pasien adalah seperti ini, lengan bawahnya supinasi, kemudian 4 jari-jarinya ekstensi, lalu ibu jarinya diposisikan seperti ini. Kemudian tolong kepada pasien agar menggerakkan dari ibu jarinya ini ke tengah seperti ini. Ya, baik. Kemudian untuk grade 3 saya tidak akan memberikan resistensi. Grade 3 adalah gerakan yang tadi sudah dilakukan. Kemudian saya sekarang melakukan pemeriksaan pada grade keempat. Saya akan memberikan resistensi minimal pada bagian medial proksimal palang di sini. Tolong kepada pasien agar menggerakkan ibu jarinya ke tengah seperti tadi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada grade 5. Saya akan memberikan resistensi maksimal pada ibu jarinya. Tolong kepada pasien agar menggerakkan ibu jarinya ke tengah seperti tadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Kekuatan otot, opponens pollicis, dan opponens diciti minimi. Di sini pasien diminta untuk bisa duduk tegak atau bisa dengan terlentang. Di sini saya akan melakukannya dengan pasien duduk. Posisi awal yaitu pasien duduk, lalu tangan bawah terlentang dan pergelangan tangan dalam posisi netral. Jari-jari diperpanjang dan sambungan MCP dan IP ibu jari diperpanjang. Selanjutnya terapis memegang distal bagian lengan bawah untuk menstabilkan. Selanjutnya kelingking pasien dinaikkan seperti ini. Kemudian ibu jarinya juga sama seperti ini. Kedua